supaya saya pun tak lupa. Ini pun hampir lupa saya. Rasul tak mau nyolatkan orang yang ada utangnya. Mayitnya itu. Rasul juga tak mau menyolatkan orang yang bunuh diri pakai beling. Ya, tak disolatkan Nabi. Tapi dibiarkan Nabi orang lain menyolatkannya. Nah, kira-kira yang bunuh diri ini tadi kafir apa mukmin? Kalau dia kafir, kenapa Nabi membiarkan sahabat menyolatkan? Kalau dia mukmin, kenapa Nabi tak mau menyolatkan? Nah, ada hal yang tak pantas karena doa Nabi kabul. Nah, kenapa Nabi tak bikin doa berjamaah setelah sholat? Karena doa Nabi kabul. Nah, saya sama Syudin bertumbuk. Syudin bengkak. Hati Syudin palak sama saya. Tiba-tiba Rasul jadi imam semayang, saya sama Syudin makmumnya. Selesai semayang, Rasul berdoa, ya Allah ampunkan kami. Dosa saya yang numbuk Udin tadi ampun gak? Ampun, karena Rasul yang berdoa. Nah, dosa Syudin ampun gak? Ampun. Nah, dosa saya ampun, bengkaknya tinggal sama si Udin. Kalau saya bapak lah posisinya jadi Syudin, palak gak? Palak, maka Nabi tak bikin. Makanya ada yang pantas disolatkan, ada yang tak pantas disolatkan. Terus bagaimana dia banyak utang, banyak yang nyolatkannya? Yaudah, banyak yang nyolatkannya. Ya udah nggak apa-apa, bagus. Tapi Rasul nggak mau. Iya, yang nyolatkan ini kan bukan Rasul. Rasul tak mau nyolatkannya. Kalau yang ini orang tadi bagus. Masuk dia kemana? Income mana? Income untuk menambah pahala. Dari kurang-kurangnya pahala dan mengurangi dosa dari banyaknya dosa yang kemarin. Adapun dosanya tentang utangnya kepada seseorang, itu tidak bisa dilunasi oleh apapun dan siapapun kecuali selesai urusannya dengan yang diutang itu. Timbul pertanyaan yang Bapak tadi. Bagaimana kalau habis semayang diupah? Apa semayangnya tadi diupah? Loh, tapi kan kita punya konsep Quran. Orang kafir, anak dan hartanya tidak bisa membelanya dari azab. Ini yang meninggal berutang tadi kafir apa muslim? Ya udah, berarti harta mananya bisa. Makanya di dalam surat Taubah 111 Allah bilang, Allah membeli dari orang mukmin itu diri dan hartanya. Nah, Sudin meninggal. Si Ahmad aja lah. Dari tadi Udin. Si Ahmad meninggal. Nah, begitu meninggal Ahmad, siapkannya 5 angkot. 5 angkot. Yang satu ke pesantren sana, yang satu pesantren sini. 5 ustaz telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ada satu angkot ku kirim ke pesantren Ustaz. Tolong kirimkan santri yang bisa semayang mayit. Untuk nyemayangi jenazah ayah aku. Nah, nanti nih sama Ustadz saya bilang, setiap santri yang nyolatkannya itu limpul. Berapa? Limpul. Maka satu angkot 25 orang. Kali 5 berapa? Nah, kali itu bukan tugas saya lagi. Nah, maka datanglah 5 angkot kali 25 orang ke tempat Udin Ahmad meninggal. Nah, 5 kali 5 berarti 200. Nah, 250 orang yang datang karena limpul. Nah, saya tanya Kiai Leman, ini Kiai ini sekali, Leman jadi Kiai. Kiai mau kemana? Ya tapi si Ahmad meninggal. Jadi Pak Kiai, ya aku mau nyolat mayit kan si Ahmad.
Kiai ini datang karena Allah. Santri datang karena limpul. Kan itu yang Bapak tanya tadi kan. Macam mana ini? Dah. Kiai datang tadi ada nggak pahalanya? Kenapa? Karena Allah. Pahalanya untuk siapa? Untuk kiai. Apa yang pula untuk mayit? Yang saya tanya, kiai datang tadi ada nggak pahalanya? Datang ada nggak pahalanya? Untuk siapa? Untuk kiai. Santri datang tadi ada nggak pahalanya? Nggak ada. Untuk siapa? Ya untuk dia. 250 orang datang nggak ada pahala, 100 datang ada pahala, cuman untuk di siapa yang meninggal? Yang nggak ada apa-apa. Kiai datang nggak ada apa-apa, santri datang nggak ada apa-apa. Tiba-tiba leman tadi ditaruhkan di kiblat acara semayang mayit. Kiai tadi berkata, sengaja aku semayang mayit 4 takbir karena Allah Ta'ala. Dah. Ada pahala enggak? Santri pun bilang, sengaja aku semayang mayit 4 takbir karena Allah Ta'ala. Sama enggak sama kiai? Awal datangnya beda, di semayangnya sama. Maka ketika itu kiai berkata, santri berkata, Allahumma ufirlahu. Nyampe enggak ke nyamat? Santri pun nyampe enggak? Bedanya apa? Datang santri enggak berpahala karena limpul. Datang kiai berpahala karena Allah. Pahalanya untuk siapa? Ya untuk kiai. Berarti berguna enggak yang di sini kan tadi? Maka Bapak kalau ada duit tabung sekarang, bilang sama anak, nanti kalau mati aku undang santri. Suruh semayang, 40 orang yang semayangnya tidak syirik, selamat sisa kubur. Nah, di mana ayah simpan? Di situ. Pas meninggal udah tak ada lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Nah, amanu summa kafaru, ada 5 kali, kadang-kadang udah kafir terus ya. Kan ada ayatnya itu. Oke, itu perlu ditanggapi. Dah, yang itu dulu, jangan ditimpa dulu. Yang kedua nanti. Nah. Nanti aja yang kedua. Nanti, yang ini dulu saya jawab. Nanti disambung. Nah, yaitu ini saya bahas dulu. Bapak duduk dulu, nanti baru kita sambung lagi, biar enak. Meninggalkan sholat. Mantaraka sholat. Muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat, sengaja, dia kafir yangnya. Dah. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Yang didatangkan Nabi ambil. Hadis mengenai meninggalkan sholat bukan satu-satunya itu tok. Sehingga satu hadis satu hukum. Di sini. Maka Imam Nawawi membagi. Meninggalkan sholat tanya alasan. Ya. Waktu perang Khandaq ada sahabat meninggalkan sholat padahal dia tahu. Apakah itu kafir? Tanya alasannya. Den, kau semayang? Enggak. Wan, kau semayang? Enggak. Udin enggak semayang, Wawan enggak semayang. Hadis tadi bilang apa? Siapa yang meninggalkan sholat, berarti sama enggak si Wawan sama si Udin? Sama di sini. Kita tanya, kenapa kau Udin enggak semayang? Ay, memang malas sekali aku. Baru saya tanya, menurutmu semayang wajib nggak? Ya wajib lah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kenapa aku nggak semayang? Nah itulah masalahku. Berdosa lah aku ini. Wajib nggak? Wajib.
dia tidak kafir. Tidak kafir. Karena kalau dikatakan kafir, berbenturan dengan hadis yang lain. Tidak sempurna iman kecuali dengan menerima. Maka siapa yang melaksanakan sempurna, yang enggak, imannya ada. Kan ada hadis itu. Kalau dibilang kafir, berbenturan dengan hadis yang lain. Nah, saya tanya sih, Wan, kau semayang? Enggak, Bang. Kenapa? Ngapain semayang? Itu kan di toko-toko orang Arab itu. Itu langsung kafir. Maka yang digigit oleh hadis tadi, yang kedua. Begitu. Bukan dua-duanya. Nah. Maka ada orang, payah di syuting kawan nih, nggak enak. Ya kan? Tapi saya ceritakan ini aja lah. Secara aja. Ya. Karena langsung namanya wak tahu, rumahnya di mana, ayahnya siapa, emaknya siapa, adik abangnya saya tahu kan. Nah, Bang, kata dia, payah orang sekarang ini. Ustaz-ustaz sekarang ini pun biadab semua ini. Kenapa? Tidak menegakkan sunnah. Oke. Dia paham. Jadi maksudmu apa? Ginilah Bang, kita tengok sekarang orang sana udah mati-matian berjuang agama. Kita sekarang ini santai. Jadi terus bagaimana? Udah ajaknya saya ikut teroris. Oh, Islam garis tolol. Ayolah kita, ayo. Terakhir dalam telepon itu saya bilang sama dia, udahlah, saya bilang, tak saya sebut nama. Gini aja lah kita bilang, teroris wilayah ini, nah kita bentuk sekarang. Oke Bang, kau ketuanya, aku wakilnya. Kita anggap dua aja lah kita dulu. Setuju? Setuju. Menit itu terangkat. Dia ketua, saya wakil. Dia di sana, awak di sini. Oke lah, kau ketua, aku wakil. Setuju? Setuju. Nah kita anggap udah sah. Apa yang harus kita kerjakan ini? Karena kan nggak mungkin terbentuk aja nggak ada kegiatan. Nah, terus apa yang kita pikirin apa gini? Gini aja lah. Karena ada ayat mengatakan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka fokusnya kita ke keluarga dulu. Itu ayahmu nggak semayang, ayahmu dulu kita sembelih. Oh jangan gitulah Bang. Terakhir bubar. 5 menit itu diangkat, 5 menit itu Nah, silakan Pak, yang kedua tadi apa? Wahai jiwa yang tenang. Saya duduk gini. Ustaz lagi ngapain? Duduk. Kenapa nyantai kali? Jiwa yang Suden nama Leman bangun kesiangan. Siapa? Udin nama Leman bangun kesiangan. Nah, Leman begitu bangun kesiangan jam 8. Ya Allah. Subuh. Belum sembahyang subuh. Ya Allah, subuh. Siapa itu? Udin begitu bangun ayat tadi bilang apa? Ujungnya apa? Masuklah ke dalam surgaku, kan gitu. Ini kira-kira yang masuk surga yang duduk gini tadi telat subuh apa yang subuh? Yang mana yang masuk surga? Leman nggak tenang. Kenapa gitu kau, Man? Iya, kita belum sembahyang subuh. Bang, aku nasihatkan sama abang. Kita tadi malam kan udah ngaji. Wahai jiwa yang tenang. Kau tengok aku ini kan tenang aja. Yang mana yang tenang? Dah. Saya duduk samping Tok Dolah. Tok Dolah duduk. Saya ngefans sama Tok Dolah. Duduk samping Tok Dolah. Karena Tok Dolah tadi gini, saya pun ikut Tok Dolah.
Tok Dolah nengok, saya pun nengok. Sesekali tengoknya saya tengok atuk. Nah, ngapain kau nengok-nengok? Namanya, ya aku ikut atuk. Atuk kenapa? Kau kenapa duduk? Ya udah ikut atuk duduk. Saya tanya, atuk kenapa duduk? Apa lagi kata atuk tu? Semayang udah, makan udah, ngopi udah. Wajar nggak atuk tadi tenang? Wajar karena sudah. Kau udah makan? Belum. Semayang belum. Jangan kau tenang. Allah bilang, wahai jiwa yang tenang. Baru kita tengok ayat. Kemana disuruhnya kita? Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Rabb. Bukan kembali kepada ilah. Kembali kepada Rabb. Rabb ini artinya apa? Zat yang maha mengatur. Kembali kepada aturan. Berarti kalau mau kembali kepada fikih. Karena di fikih letak sah batal, benar salah. Ini enggak pakai ayat-ayat Tuhan Muhammad Mutmainnah, belajar tasawuf, enggak belajar fikih, jadi setan. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Rabb. Rabb itu artinya zat yang maha mengatur. Belajar syariat. Setelah belajar syariat, baru diaplikasikan dalam ibadah. Bagaimana? Radiyatan mardiyah, saling meridho. Ustaz, Allah ridho enggak sama aku? Tergantung kau. Kau ridho enggak? Ya ridho. Berapa ridhomu? Allah balas. Tidak semua orang satu merek ridhonya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kau ke dalam golongan hambaku. Sesama hamba akur. Tengok pemabuk itu. 20 tahun bertetangga akur. Nah, kita sebentar aja berkelahi. Baru wadkhuli jannati, masuk surgaku. Kita bikin doa. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surgamu. Karena pakai ayat tadi. Enggak bisa, kata Tuhan. Kenapa ya Allah? Karena kau belum akur sesama hamba. Ya Allah, ya Tuhanku, akurkanlah aku bersama hamba-Mu. Enggak bisa juga. Karena banyak yang belum kau ridhoi tentang urusan agama. Ya Allah, jadikan aku hamba yang ridho. Enggak bisa. Karena jiwamu belum tenang. Tenangkan. Kerjakan syariat. Maka dari syariat. Ya. Datang PLN. Beri peringatan. Sebulan lagi diputus. Syariatnya apa? Bayar. Nah, saya tenangkan pakai zikir. Tenang nggak? Sebulan lagi mau putus nih. Pakai zikir. Enggak. Bayar. Begitu bayar. Tenang. Karena memang itu syariatnya. Begitulah ya. Wallahu a'lam. Bapak lo yang tahu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, setiap manusia pasti mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir lah ini ya. Itu salah dari pertanyaan, dari awal kata tadi sudah salah Bapak itu. Jangan bilang setiap manusia pasti mati. Ya. Setan pun mati, binatang pun. Nah, kita ini di dunia sebagai setankah, sebagai binatangkah, sebagai manusiakah, sebagai mukminkah atau sebagai hamba? Jangan manusia aja. Karena ada orang sebagai setan, mati juga.
Gimana dalam kubur? Ya kayak setan juga lah. Nah, ada manusia sebagai binatang, mati juga. Bagaimana dia dalam kuburnya? Begitulah itu. Nah, maka setiap kita pasti mati. Bagaimana nanti kami dibangkitkan di akhirat ya Rasulullah? Kayak kau mati. Bagaimana mati? Kayak kau hidup. Nah, maka orang yang mati itu ada jasadnya utuh, ada yang enggak. Kita enggak usah minta utuh sama enggak utuh. Karena kalau sempat utuh semua, hajab juga nanti. Nah, yang perlu di kita selamat dari semua azab Allah, fitnah dunia dan fitnah akhirat, itu aja. Itu ya, ini enggak juga saya sebut. Karena kadang-kadang satu, begitu kita sebut kemuliaan, bangga nanti keluarganya. Ya kan, begitu kita sebut hina, sedih pula keluarganya. Ada seseorang, ada orang jadi murid saya di satu tempat mengajar. Nah, pengajian ibu-ibu. Nah, ibu ini tadi janda, gadis tua. Belum nikah-nikah. Nah, jadi meninggallah ibu ini tadi, udah tua, belum nikah-nikah, maka dikuburkanlah bersama emaknya. Disatukan bersama emaknya. Nah, begitu sudah meninggal, dikuburkan, dikorek kubur, maka emaknya tadi lebih kurang udah 12 tahun, kain kafannya masih baru, mukanya kayak tadi dikuburkan jam 9 pagi. Nah, kerja emaknya ini tadi, nah, kalau menurut orang Wahabi, bid'ah semua itu. Bid'ah semua. Karena dia rajin baca Yasin, nyapu pun dia sambil baca-baca ayat. Nah, sedangkan setiap bid'ah setiap sesat masuk neraka. Ya. Masih hidup apa keluarganya ini yang lain? Masih hidup. Hanya beberapa orang aja yang sudah meninggal. Yang lain masih hidup. Nah, begitulah itu. Nah, masih hidup. Nah, utuh dia jasadnya. Siapa lagi itu yang gak dimakan cacing jasadnya? Penghafal Quran. Hafal. Nah, tapi hafiz. Dia jaga nilai Quran. Makanya kadang-kadang orang hafal Quran, kalau udah megang api, hafalnya masih dapat itu. Tapi untuk tingkat marwahnya nggak dapat. Kenapa? Di HP ini paling enak nokoh. Paling enak loh nokoh di HP. Loh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang dari mana? Oh, udah di jalan nih. Padahal mandi pun belum. Iya. Ditambah lagi isi dalam HP segala macam. Memang ada yang utuh, ada yang enggak. Ustaz, apa hebatnya utuh? Itu Fir'aun pun utuh. Kan begitu. Fir'aun pun utuh. Kira-kira samakah Fir'aun nama yang ibu ini tadi? Fir'aun utuh, jangan tengok mukanya. Ibu ini tadi yang utuh, tengok mukanya. Kata Abdul Somad apa? Kayak jeruk purut dipijak gajah. Kan ada. Nonton videonya itu kan. Begitulah. Jadi bukan masalah hancur atau tidak hancurnya. Karena yang tidak hancur itu adalah tulang ekor. Tulang ekor itu nggak hancur itu. Maka itulah kalau mau mindahkan kubur itu, tulang ekor itu. Maka dari situ nanti awal mulanya diutuhkan kembali, barulah dihisab, baru dikabarkan kepada kita apa yang sudah kita kerjakan masa lampau. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami hidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis apa yang sudah mereka kerjakan dahulu. Wa asarahum, bekas yang kamu tinggalkan pun masih kutulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Begitulah lebih kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.